Baru saja kita mendengar kisah perihal orang kaya dan si miskin yang bernama Lazarus. Orang kaya ini hidup di dalam kelimpahan, berpesta pora setiap hari bahkan, dan hampir tidak punya perhatian dan kepedulian terhadap orang lain. Sementara di sisi lain hadirlah si Lazarus yang dalam kesusahan, kemiskinan, penderitaannya mendatangi rumah si kaya ini dan berbaring di dekat pintu. Tentu dia tidak berani untuk masuk karena dia tahu diri dia bukan siapa-siapa, badannya juga penuh borok, tentu sangat tidak pantas menurut dia untuk masuk ke dalam rumah orang kaya. Sehingga dia hanya berbaring dengan berharap bahwa akan ada remah-remah, artinya sisa-sisa makanan yang bisa diberikan kepada dia. Tapi ternyata bukannya dirinya yang mendapat makanan, tapi dia sendiri justru menjadi santapan anjing-anjing. Tadi dikatakan anjing-anjing datang lalu menjilati borok-boroknya si miskin Lazarus ini, dan kemudian dua-duanya meninggal. Lazarus dikatakan duduk di pangkuan Abraham. Inilah gambaran surga, kebahagiaan, sukacita yang kekal. Sementara orang kaya ini dia masuk di dalam situasi penderitaan yang luar biasa. Dia begitu haus sehingga ia berseru memanggil Abraham dan meminta supaya Lazarus boleh mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan memasukkannya ke lidahnya. Coba bayangkan betapa berharganya air. Jangankan satu tetes, hanya dibasahi di jari lalu dimasukkan ke dalam lidah dan kerongkongan orang yang kehausan, itu sudah sungguh berharga. Dan itulah yang diminta oleh orang kaya. Situasi menjadi terbalik. Si Lazarus yang tadinya begitu menderita, sekarang dia begitu berbahagia. Sebaliknya, si kaya yang tadinya begitu bersenang-senang, berpesta pora, berkelimpahan makanan dan minuman, sekarang begitu menderita sehingga air satu tetes pun harus diminta dari orang lain. Dan itulah gambaran neraka yang dialami oleh orang kaya ini. Ibu bapak, saudara dan saudari sekalian, mungkin terlintas di dalam pikiran kita semua bahwa orang miskin, orang menderita, orang susah pasti seperti Lazarus akan masuk surga, dan sebaliknya orang yang kaya itu pasti akan masuk neraka. Saudara-saudari, cerita tadi tidak mengarahkan kita pada kesimpulan seperti itu. Itu pasti kesimpulan yang salah. Di surga sana saya yakin yang menjadi penghuninya itu baik orang-orang yang susah di dunia ini, tapi pasti tidak sedikit juga orang-orang yang kaya selama hidupnya di dunia ini. Nah, itu yang bagus. Dia kaya selama di bumi, bahagia dan senang di bumi, dan pada akhirnya dia juga kaya di hadapan Tuhan. Dia juga berbahagia di surga. Tentu itu boleh menjadi cita-cita kita semua. Tapi baik kita sadari bahwa kunci untuk masuk surga itu bukan soal kaya atau soal miskin. Sehingga sekali lagi, orang miskin tidak dengan sendirinya masuk surga, orang kaya tidak dengan sendirinya tidak masuk surga alias masuk neraka. Yang menjadi kunci adalah nomor satu, bagaimana
orang membuka hati terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Inilah yang menjadi kelemahan pokok dari orang kaya itu. Dia asyik dalam kelimpahannya, asyik di dalam pesta pora dan kebahagiaannya, dan dia menutup pintu hati terhadap Tuhan, pintu hati terhadap sesama. Nampak sekali kan saudara-saudari, Lazarus ini tidak jauh di seberang laut, bahkan tidak jauh di seberang jalan. Lazarus ini ada di depan pintu rumah, ada di depan mata, tapi itu tidak cukup untuk menggerakkan dan membukakan pintu kasih dari orang kaya tersebut. Jadi dia hidup hanya untuk dirinya sendiri, dia kaya hanya untuk dirinya sendiri, dia berpesta pora bersenang-senang hanya untuk diri sendiri. Ini aslinya orang egois, orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan peduli amat dengan yang lain. Bahkan Tuhan tidak, apalagi manusia. Inilah yang membuat si kaya ini tempatnya bukan di surga melainkan di neraka. Sebaliknya si miskin, si Lazarus ini, bukanlah kemiskinan yang membuat dia masuk surga, duduk di pangkuan Abraham, tapi sikap hatinya bahwa di dalam kelemahan, dalam kesusahan, dalam derita, dalam situasi di mana dia tidak bisa berharap dan tidak bisa mengandalkan siapapun, maka satu-satunya sasaran bagi dia untuk berserah diri, untuk berharap, tidak lain tidak bukan hanya pada Allah. Inilah orang beriman sesungguhnya, orang yang sungguh menggantungkan hidupnya, pengharapannya, kekuatannya, perlindungannya bukan pada hal dunia, tapi pada Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh Lazarus, dan itulah yang membukakan bagi dia pintu surga. Jadi coba lihat ibu bapak saudara-saudari situ, bukan soal kaya, bukan soal miskin, tapi soal hati. Hati yang mau beriman kepada Tuhan, hati yang juga terbuka, punya kasih terhadap sesama.